Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya adalah Eko Arianto. Ya, kali ini saya akan coba berbagi mengenai pembahasan soal ujian nasional tahun pelajaran yang kemarin, ya, yaitu tahun pelajaran 2017-2018 untuk mata pelajaran matematika untuk tingkat SMA atau MA. Untuk program studinya adalah IPA atau MIPA. Soal ini kemarin dilaksanakan ujiannya pada hari Selasa 10 April tahun 2018. Jamnya adalah setengah 11 sampai dengan setengah 1. Kali ini yang akan saya coba bahas, saya tidak membahas langsung semuanya karena permasalahan durasi ya. Kalau saya akan langsung bahas ke 40 soalnya nanti akan terlalu panjang, jadi saya akan bikin ini adalah part satunya atau bagian pertamanya adalah nomor 1 sampai dengan nomor 5. Oke, kita langsung saja. Sebelum saya lanjutkan, ini mohon dukungannya ya dengan meng-subscribe video saya, akun YouTube saya dengan cara mengeklik subscribe ininya ya. Tapi jangan lupa nanti sebelum subscribe adalah dengan melogin terlebih dahulu ya, berarti harus mempunyai email Gmail ya. Ini tujuannya untuk apa? Dengan subscribe akun YouTube saya, tujuannya nanti kalau umpamanya nanti video lanjutan dari pembahasan soal ujian nasional untuk yang matematika SMA ini, nanti akan ada pemberitahuan dari YouTube kalau sudah mensubscribe saya bahwa saya telah ada uploadan baru video, sehingga nanti tidak ketinggalan dalam persiapan untuk mengikuti ujian nasional dengan pembahasan soal yang dari saya. Dan jangan lupa juga untuk meng-like ya, meng-like dari video yang telah saya buat ini. Oke, langsung saja kita coba bahas dari yang nomor 1 dulu. Ini adalah UNBK untuk tahun 2018 program IPA. Diketahui Fx sama dengan 3x min 2 dan Fogx sama dengan 6x min 3. Maka nilai dari G absen dari 8/3 adalah di titik A adalah 1, B 3/2, C nya 2, D nya 5/2, dan E nya adalah 3. Kita coba bahas. Nah, diketahui adalah Fogx ini sama saja dengan Fgx ya, Gx nya ini disubstitusikan ke dalam X nya, maka Fogx ini kita bisa peroleh, diketahui dari yang ini Fgx adalah 6x min 3, sehingga kita bisa peroleh, sehingga ini sama aja Fogx nya ini adalah tadi Fgx ya. Maka di sini Fx-nya adalah 3x min 2, X-nya kita rubah menjadi Gx, sehingga 3 kali Gx min 2 sama aja dengan 6x min 3. Maka kita bisa peroleh Gx-nya adalah, ini dulu pindah ke ruas kanan, pengurangan jadi penjumlahan ya, 3-nya pindah ruas jadi pembagian, sehingga Gx-nya adalah 6x min 3 plus 2 dibagi 3. Disederhanakan, hasilnya adalah Gx-nya 6x min 1 dibagi 3. Nah, sehingga sekarang kita bisa mengetahui nilai Gx-nya adalah 6x min 1 dibagi dengan 3. Oke, paham ya sampai sini? Oke, kita pelan-pelan saja. Setelah itu kita lanjut, karena kita belum sampai ke G hasilnya dari ini ya. Langsung saja. Oh ya, sederhanakan dulu untuk memudahkan. Ini 6x dibagi 3 adalah 2x, 1 dibagi 3 berarti 1/3, sehingga Gx-nya adalah 2x min 1/3. Lanjut. Nah, sekarang Gx sama dengan 2x min 1/3, sehingga kita bisa cari untuk G
absennya. Caranya gimana? Kita bikin X sama dengan, ya, dari tadi X sama dengan 2X min 1/3, sehingga ini min 1/3 nya ini pindah ruas, jadinya adalah penjumlahan. Dan di sini 2-nya pindah ruas, karena 2X itu adalah 2 kali X, pindah ruas jadi pembagian. Sehingga X plus 1/3/2 sama dengan X. Nah, kalau sudah dapat X saja sama dengan, ini bisa kita pindah untuk memudahkan. X sama dengan Gx plus 1/3/2, maka kita peroleh G absennya X adalah X plus 1/3/2, ya. Oke, sehingga kita peroleh seperti itu, ya. Tinggal kita mensubstitusi saja, kita yang disuruh mencarikan ininya. Oke, absen dari 8/3, sehingga kita bisa masukkan, ya, sehingga X-nya diganti dengan 8/3, sehingga X plus 1/3 menjadi 8/3 plus 1/3 dibagi 2. 8/3 tambah 1/3 adalah 9/3. 9 bagi 3 adalah 3. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 3/2, ya. Sehingga jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang B, ya. Oke, yaitu 3/2. Gitu ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 2. Seorang peneliti melakukan pengamatan terhadap bakteri tertentu. Setiap hari bakteri membelah diri menjadi 2. Pada awal pengamatan terdapat 8 bakteri. Setiap 3 hari, 1/4 dari jumlah bakteri mati. Banyak bakteri setelah 1 minggu adalah A 144, B-nya 192, C-nya 288, D-nya 384, E-nya 576. Untuk memudahkan pembahasannya, saya bikin menjadi kayak tabel. Di sini ada hari, ya, hari pertama, kedua, terus sampai ke ke-7, ya. Nah, kenapa ke-7? Karena 1 minggu. 1 minggu itu kan ada 7 hari, ya. Banyak bakteri. Nah, dalam hari-hari dalam 1 minggu itu ada berapa? Ini bakteri yang mati. Ingat tadi mati tiap 3 hari, ya. Bakteri yang hidup, ini bakteri maksudnya, ya. Nah, kita langsung saja. Tadi kan awalnya 8 tulis 8. Setelah itu membelah diri tadi menjadi 2. Sekarang kalau menjadi 2 otomatis 8 masing-masing membelah menjadi 16. Nah, ingat tadi matinya 1/4 dari jumlah bakteri tiap 3 hari, ini masih hari kedua. Sehingga membelah diri lagi jadi 32. Nah, ingat, tiap 3 hari 1/4-nya mati. Maka 1/4 dari 32 adalah 8. Sehingga di situ yang hidup masihnya adalah 24. Didapat dari 32 kurangi 8. Nah, ini. Nah, sekarang posisinya bukan 32 lagi, ya, tapi 24. Nah, ini tadi kan masih sama ini. Ini juga sama, yang ini dari kedua menjadi 24 karena mati 8. Nah, pada hari keempatnya membelah diri lagi. Membelah dirinya bukan 32 tapi 24. 24 membelah diri jadinya 48. Ya, ini masih tetap tidak ada yang mati. 48 ini membelah diri lagi menjadi 2, menjadi sebanyak 96. Nah, ini juga tidak ada yang mati, masih tetap 96. Nah, 96 ini membelah diri lagi menjadi 192. Nah, ini hari ketiga dari 3 hari sebelumnya, ya. Karena hari ke-6 berarti kan 3 hari yang kedua. Artinya 1/4-nya. 1/4 dari 192 adalah 48. Sehingga yang masih hidup 192 kurangi 48 adalah 144. Ini baru hari ke-6. Ingat, seminggu ada 7 hari, berarti kita menuju ke hari ke-7. Ya, hari terakhir dalam 1 minggu, berarti membelah diri lagi, ya. Membelah diri menjadi 2, jadi dikalikan 2, hasilnya adalah 288. Nah, ada yang mati, jadi hasilnya adalah pada jumlah bakteri setelah 1 minggu atau hari ke-7 adalah 288 bakteri. Jawabannya berarti yang C, ya. Oke, masih mudah ya, semoga masih paham. Lanjut ke nomor 3. Ini adalah materi matriks.
Diketahui matriks S adalah 2, 0, min 1, 3. Dan matriks M-nya adalah 1, 2, 0, min 3. Inverse dari matriks MS atau MS pangkat min 1, ini adalah matriks adalah Y titik. Kita cari berarti matriks MS-nya dulu. Perkalian antara MS, masih ingat perkalian matriks berapa? Baris, ya. Matriks pertama kalikan dengan kolom matriks kedua. Ya, kita kalikan. Ini berarti 1 kali 2 hasilnya adalah 2. 2 kali min 1 adalah min 2. Nah, ini sudah kita baris pertama kalikan kolom kedua sekarang. 1 kali 0 hasilnya adalah 0. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Nah, baris pertama udah kalikan ke dua kolomnya, kita turun ke baris kedua. Kalikan kolom pertama dulu. 0 kali 2 hasilnya adalah 0. Min 3 kali min 1 hasilnya adalah 3. Lanjut ke baris kedua, kalikan kolom kedua. 0 kali 0 adalah 0. Min 3 kali 3 adalah min 9. Nah, tinggal kita jumlahkan saja. Min 2 tambah min 2 adalah 0. 0 tambah 6 adalah 6. 0 tambah 3 adalah 3. 0 tambah min 9 adalah min 9. Sehingga kita peroleh matriks perkalian dari matriks M kali matriks S adalah 0, 6, 3, min 9. Kita cari inverse-nya. Nah, masih ingat rumusnya? Saya misalkan ini adalah sebuah matriks A dengan elemennya A, B, C, D, maka inverse-nya adalah 1 per determinan. Determinan itu adalah AD nih, ya. Kalikan dengan BC, ya, perkalian silang. Untuk ininya join-nya, ini tekniknya adalah AD ini tukeran, ya. AD jadi DA. Kalau BC-nya ini masih posisinya sama tetapi lawannya. Kalau C jadi min C, kalau B jadinya min B. Maksudnya kalau dia positif jadi negatif, tapi kalau di negatif jadi positif lawannya. Kita cari inverse-nya. Tadi kita berarti konsentrasinya pada yang sebentar. Yang ini sekarang kita mau mencari matriks inverse dari matriks ini. Kita cari determinannya, perkalian 0 kali min 9 ini sudah. Dikurangi dengan 6 kali 3 berarti ini. Ajoinnya sesuai dengan seperti ini. Ini tukeran. 0 sama 9 ini tukeran. Ini min 9 di atas, 0-nya di bawah. Ya. Untuk yang ini lawannya 3 jadi min 3. Kalau ini 6 jadinya adalah min 6. Lanjut. Ya, ini 0 kali min 9 adalah 0. 6 kali 3 adalah 18. Kali ini min jadinya min 18. Sekarang kita kalikan semua elemen dengan 1 per min 18. Sehingga ini 1 per min 18 kali 9 adalah jadinya ini min 918. Ini kalikan dengan min 6 adalah min 6 per min 18. Ini kalikan dengan min 3 adalah min 3 per min 18. Yang ini 1 per min 18 kalikan 0 adalah ini. Kita sederhanakan, ya. Sederhanakan terlebih dahulu. Oke, hasilnya ini min 9 dibagi min 18 adalah 1 per 2. Min 6 dibagi min 18 adalah 1 per 3. Min 3 dibagi min 18 adalah 1 per 6. 0 dibagi min 18 hasilnya adalah 0. Sehingga inverse dari matriks perkalian matriks M dan S hasilnya berarti yang mana? Bisa dilihat. Oke, bisa dilihat hasilnya adalah yang ini setengah, sepertiga, seperenam, 0. Hasilnya adalah yang A. Oke, paham ya? Oke, semoga paham juga. Kayaknya masih mudah juga. Kalau tidak paham nanti bisa diputar ulang atau bisa komen lah di YouTube saya ya. Nanti kalau ada kesempatan saya akan jawab. Lanjut ke nomor 4. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat min 3X tambah dengan 5 yang sejajar dengan garis 5X min Y plus 1 sama dengan 0 adalah titik. Kita coba bahas gradien garis singgung kurva ya. Kalau Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 5, kita bisa mencari gradiennya adalah dengan diturunkan ya. Jadi turunan dari ini
Y sama dengan X kuadrat min 3X ini tambah 5, turunannya adalah kalau X kuadrat turunannya gimana? Ya, ini kan turun ke depan kan, jadinya 2, 2-nya kurangi 1 jadinya 2X. Turunan dari min 3X adalah 3. Ya, sehingga turunan dari Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 5 adalah 2X min 3. Ini kalau 5 saja, tidak ada X-nya, langsung buang saja. Gitu ya. Nah, kalau masih lupa, coba buka lagi materi turunan. Ya, langsung kita mencari, itu adalah tadi gradien pertamanya, ya, dari kurvanya. Kita mencari gradien yang kedua, yaitu gradien dari garis 5x min y plus 1 sama dengan 0. Ya, untuk mencari gradien garis, kita tekniknya adalah dibikin y sama dengan. Nah, ini kan dari 5x min y sama a plus 1 sama dengan 0, kita bisa rekayasa menjadi ininya satunya pindah ruas jadi min, 5x nya pindah ruas jadinya adalah menjadi apa ini? Menjadi min juga ya, tetapi di sini min y-nya ini kita rubah menjadi plus, sehingga hasilnya adalah y sama dengan 5x min 1. Ya, y sama dengan 5x min 1. Ya, sebentar, 5x min 1 atau bukan ini? Ini pindah ruas berarti min 5x min 1. Ya, oh ya, maaf, ini plus ya. Ini adalah plus, ada kesalahan saya. Ya, nah gradien itu adalah angka yang menempel pada X setelah Y sama dengan, jadi gradiennya adalah 5 ini. Ya, nah sehingga gradien garis keduanya adalah 5. Di sini ada, kita mau mencari sejajar. Syarat dari dua garis sejajar adalah M1 sama dengan M2. Ya, gradien garis pertama sama dengan gradien garis kedua. Nah, kita peroleh M1-nya tadi adalah ini. M1-nya adalah ini, 2x min 3 di sini. M2-nya ini adalah 5. Nah, di sini kita cari nilai X-nya dulu. Pindah ruas ini, sehingga X-nya adalah 3-nya pindah ruas menjadi penjumlahan ya, 8, yaitu 2x-nya turun. Nah, jadi X-nya menjadi 8 per 2. 8 bagi 2 hasilnya adalah 4. Nah, kita udah mendapatkan X-nya, kita mencari Y, yaitu dengan mensubstitusi nilai X ke dalam persamaan kurvanya. Ya, ini kurvanya adalah didapat dari ini tadi. Ya, Y sama dengan X kuadrat min 3x plus 5, substitusi, masukkan. Sehingga diperoleh Y sama dengan 4 kuadrat min 3 kali 4 tambah dengan 5. Hasilnya berapa? Nah, ini 4 kuadrat adalah 16. 16 kurangi 12 adalah 4, 4 tambah 5 adalah 9. Sehingga kita peroleh titik yang dilalui adalah 4,9. 4-nya didapat dari X-nya tadi ini. Ya, Y-nya adalah 9 ini. Sehingga diperoleh 4,9. Sekarang kita bisa mencari garis yang melalui titik 4,9 dengan gradiennya adalah 5. Ya, 4,9 ini didapat dari ini. Ya, 5-nya itu gradiennya didapat dari yang ini. Ya, saya hapus dulu rata-ratanya. Rumusnya masih ingat? Ya, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ini adalah X1. Ya, ini Y1 disubstitusi. Nah, Y min Y1, Y1-nya adalah 9 sudah. M-nya adalah ini 5. X-nya ini adalah yang punyanya ini. X1-nya adalah yang ini 4 ya. Langsung saja kita operasikan. Ini 5 kali X adalah 5X. 5 kali 4 adalah min 20. Kita bikinkan sama dengan 0. Ini berarti 5X-nya pindah ruas jadi min. Sudah. Min 20 pindah ruas jadi plus ya. Jadi 20 dikurangi 9 adalah 11. Y-nya masih di sini. Tapi di sini jawabannya tidak ada ya. Nah, kita bikin semuanya ini dikalikan dengan berapa yo? Ya, kalikan dengan min 1, sehingga di sini diperoleh min 1 kali min 5x jadinya 5x
plus Y kalikan min 1 adalah min Y, plus 11 Y kalikan min 1 adalah min 11. Sehingga diperoleh persamaan garis singgung huruf Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 5 yang sisa dengan garis 5X min Y plus 1 sama dengan 0 adalah 5X min Y min 11 sama dengan 0. Jawabannya berarti yang mana? Ayo, yang B. Ya, betul ya? Oke, betul. Ini adalah jawaban yang nomor 4. Langsung nomor 5. Diketahui segitiga ABC, siku-sikunya di B. Diketahui lagi cos A-nya adalah 5/13. Nilai sin A plus sin C tambah dengan cos C min cos A adalah di titik. A-nya adalah 24/13, B-nya 22/13, C-nya 1, D-nya 12/13, E-nya 5/13. Oke. Pembahasannya, karena diketahui tadi cos A sama dengan 5/13, kita lebih mudahnya kita membuat untuk mudah kita bikin segitiga siku-siku. Nah, tadi ingat siku-sikunya di B, berarti di sini siku-sikunya di sini. Ya. Ingat diketahui cos A. Ini adalah A. Masih ingat cos itu apa? Rumusnya kalau dari perbandingan segitiga, cos A itu adalah sisi yang ini ya. Bukan yang di hadapannya, adalah satunya yang di bawahnya ini 5 dibagi dengan sisi miring. Maka 5 diketahui cos A adalah 5 bagi 12. Nah, kita bisa peroleh 12 dari mana? Nah, rumusnya apa? Yuk, segitiga. Ya, pakai rumus Pitagoras. Ya, rumus Pitagoras didapatnya dari apa? Karena dia bukan sisi miring, berarti sisi miring kuadrat dikurangi dengan sisi yang bukan miring. Ya, berarti ini akar dari 13 kuadrat kurangi dengan 5 kuadrat adalah akar 144, diperoleh adalah 12. Nah, kita patokan ini aja, nanti akan ketemu semuanya. Nah, sisinya ini. Sekarang kita cari dulu sin A. Nah, sin A itu kan sisi di hadapan. Ini berarti dibagi dengan sisi miring. Berarti sin A-nya adalah 12 dibagi 13. Oke. Sin A ketemu. Cos A sudah. Kita cari sin C. Nah, sin C kan di atas ini nih. Ya, sisi di hadapannya adalah 5. Sisi miringnya masih pakai 13. Sehingga sin C adalah 5/13. Sin C-nya udah ketemu. Cos C sekarang. Cos C itu adalah sisi yang bukan di hadapan ya, tapi yang di ini di bawahnya, di dekatnya sini adalah 12 ya. Dibagi dengan sisi miring. Nah, jadi 12/13 gitu ya. Pokoknya kalau pembaginya selalu miring, sisi miring, baik sin sama cos. Kalau sin itu sisi di hadapan, kalau cosnya adalah sisi yang di ini dekatnya ini di bawahnya. Ya. Nah, kalau sudah dapat semuanya, tinggal kita substitusikan saja. Sin A plus sin C tambah dengan cos C min cos A, maka kita substitusi. Sin A-nya adalah ini, didapat dari ini 12/13 sudah. Sin C didapat dari ini 5/13 sudah. Cos C didapat dari ini ya 12/13. Cos A didapat dari ini 5/13 sudah. Kita tambahkan dulu yang ini 12/13. Kebetulan pembaginya sudah sama atau penyebutnya. Sehingga di sini untuk yang ini didapat 17/13. Yang ini 12/13 kurangi 5/13 adalah 7/13. Kita tambahkan. Nah, penyebutnya sudah sama, tinggal pembilangnya ditambahkan. 17 tambah 7 adalah 24. Pembaginya 13. Sehingga kita peroleh sin A plus sin C tambah dengan cos C min cos A adalah 24/13 ini. 24/13 jawabannya adalah yang A. Itu ya. Oke, masih mudah juga kayaknya. Ya, masih soal-soal awal masih mudah biasanya. Oke, sementara sampai nomor 5 dulu ya. Untuk nomor selanjutnya ditunggu, nanti akan saya upload ya, biar bisa untuk persiapan soal ujian nasional untuk tahun
18-19 ya. Silakan bisa dipelajari, semoga paham. Kalau belum paham bisa di-setel ulang, atau kalau bisa juga ini bisa di-share ya, untuk bisa membantu teman-temannya, mau di Facebook atau mau di WA atau media sosial lainnya, agar banyak teman-temannya yang terbantu. Oke, sementara seperti itu, nanti bersambung ke pembahasan soal UN Matematika SMA MA program studi IPA MIPA nomor 6 sampai 40 ya. Masih bersama dengan saya Eko Arianto SPD MPD. Tempat kerja saya adalah di SMK Gatal Praja Kota Pekalongan ya. Sebelum saya tutup, seperti yang tadi awal saya ingat lagi, silakan bisa untuk subscribe ya. Tujuannya adalah seperti tadi, biar nanti ada pemberitahuan dari YouTube seandainya saya mengupload video lanjutan dari pembahasan soal ini. Terima kasih dari saya, semoga terbantu. Ketemu lagi untuk video lanjutan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.